Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman di channel saya, di channel Arsetiawan ya. Sekarang teman-teman ini saya sedang melakukan pengecekan ini eh, tadinya kolam bertelur dan anaknya sudah menetas. Ada sebagian tadi sudah saya pindahkan ke kolam ya. Ini nantinya kita pindahkan ke kolam. Ini buraya lobster berumur sekitar 1 mingguan mungkin ya. Tuh. Lihat nih dari dekat teman-teman ya, kita dekatkan dulu ya. Ini sekitar ini lumayan banyak teman-teman ya. Tuh, nih, ini saya mau tunjukkan juga nih yang di sini ya. Ini ada yang menetas juga. Tuh, sudah mulai ada yang menetas teman-teman tuh. Nah, ini indukannya tuh lumayan nih, indukannya ukurannya sekitar 5 incian teman-teman. Mungkin 6 inci nih. Tuh ini kalau yang baru netas warnanya tuh agak kemerah-merahan ya teman-teman ya tuh. Ini menandakan baru turun gendong. Ini indukannya ada di situ. Nantinya kalau sudah hampir mungkin sekitar 30% atau 50% ya, kalau sudah turun semua bisa kita bantu indukannya itu untuk melepaskan anaknya dari gendongan indukannya itu. Ini baru sedikit nih. Ini belum saya bersihkan nih. Ini saya kasih makan nasi teman-teman ya. Oke. Nah ini yang harus saya tunjukkan pada teman-teman tuh. Ini ikan nila saya. Ternyata sudah beranak juga teman-teman tuh. Sudah lahir semua nih. Udah pada menetas tuh. Kelihatan nggak tuh? Kecil-kecil tuh. Banyak teman-teman. Ada ratusan mungkin ribuan ya. Jadi di kolam ini ada 6 indukan. Saya nggak tahu tuh yang jantan berapa, yang betina berapa. Tapi katanya untuk ikan nila ini teman-teman, saya kan nggak terlalu paham ya tentang nila. Si ikan nila ini katanya bisa bertelur sendiri ya tanpa si pejantan. Mungkin teman-teman yang sudah pernah budidaya ikan nila atau masih budidaya ikan nila atau yang pernah belajar bisa tulis di kolom komentar ya, apakah benar ikan nila ini tanpa jantan bisa menghasilkan telur dan menetas seperti ini ya. Karena saya juga pernah menemukan ikan nila ya, pada saat itu ikan nila 2 ekor tuh saya letakkan di kolam lobster ya, cuma 2 ekor. Semuanya pada mati ketika dipotong ya, kan matinya baru tuh, jadi kita makan. Ketika dibelah itu telurnya ada semua tuh, jadi dua-dua ikan nila itu ada semua telurnya, padahal situ tidak ada jantannya. Nah itu menandakan memang kayaknya si ikan nila ini bisa bertelur sendiri ya tanpa jantannya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Dan juga untuk teman-teman nih yang budidaya atau yang pernah budidaya ikan nila ya, apakah kalau misalkan ini kan ini banyak nih buraya-buraya ikan nilanya tuh. Ini apakah harus kita pindah atau kita pisahkan dengan indukannya, atau diperbolehkan menggunakan 2 kolam untuk buraya dan indukannya di sini? Nanti bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Ini saya butuh jawaban ya, pertanyaan saya butuh jawaban juga. Jadi ilmu-ilmu yang seperti ini nih memang nggak boleh sembarangan ya. Jadi orang yang sudah pernah budidaya atau yang sudah mempelajarinya itu kita harus eh, kita harus menanyakan pada yang ahlinya teman-teman ya. Kalau untuk saya tawar tuh nggak usah ditanya, tuh saya sudah paham. Kalau yang seperti ini kan saya belum paham. Jadi rencananya tuh mau saya budidayakan juga ikan nila nih.
kira-kira bisa nggak nih budidaya ikan nila dan lobster sekaligus. Padahal ini kolamnya tuh terbatas ya, sedangkan untuk lobster saja itu masih kekurangan. Ini ditambah lagi ikan nila tuh. Jadi di pinggir-pinggir itu banyak sekali tuh ikan nila tuh. Nah ini juga saya pakai apa namanya tuh, filter teman-teman. Jadi ada pompa di bawah sini. Kira-kira aman nggak untuk ikan nila yang masih kecil-kecil tuh terhisam nggak oleh pompanya itu ya? Karena kalau nggak dikasih filter nih nanti airnya keruh nih seperti ini nih ya. Tuh, pada naik semua tuh ikan nilanya. Tuh. Jadi mau bagaimana nih saya nih? Mau budidaya ikan nila atau budidaya lobster air tawar atau dua-duanya nih? Kira-kira sanggup nggak saya nih budidayanya? Nih tuh, oh banyak sekali teman-teman ya. Saya nggak nyangka tuh bisa mengembangkan ikan nila. Padahal dari awal tuh semuanya bermula dari sini semua teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak percaya tuh ikan nila, lobster air tawar itu berawal dari bak bekas penampungan air ini nih. Semuanya itu berawal dari sini. Kalau ikan nila itu saya beli sekitar ratusan ekor ya, 150 ekor pada saat itu. Itu matinya banyak sekali teman-teman. Tinggal berapa ekor ya, 50 atau 40 ekor gitu ya. Itu banyak sekali matinya. Jadi eh, pada saat itu saya pindahkan ke kolam di luar ya, bekas lobster tawar. Ini saya kosongkan. Dan ini saya pakai lagi teman-teman. Nah, di kolam lobster tawar itu ketika mereka itu sudah tumbuh besar ya, kan mungkin seleksi alam ya teman-teman ya. Mungkin adaptasi dulu dengan lingkungan sekitar, dengan air sumber saya, sehingga mereka itu sudah yang kuat, yang bertahan tadi dia bisa menghasilkan telurnya. Itu sekarang banyak juga tuh di kolam di luar itu teman-teman, nanti saya tunjukkan. Itu anak-anaknya tuh sudah banyak ya, tapi nggak maksimal yang seperti ini ya. Tuh, ini banyak sekali. Pada saat itu yang kolam di luar itu, mungkin saya tunjukkan dulu ya teman-teman ya. Ini nggak terlalu jauh. Nih, nih di sini nih. Nih tuh, tuh. Ini airnya hijau nih, belum saya kuras. Ini pada saat itu kan semua ikan nila tuh saya letakkan sini, ternyata itu beranak teman-teman ya. Saya nggak tahu pada saat itu saya kuras eh, pada ini semua teman-teman, pada keluar semua, anak-anaknya tuh keluar semua, jadi hasilnya tuh sedikit. Dan ini juga kemarin tuh sebelum saya pindahkan di bak itu ya, yang indukan 6 indukan itu bertelur lagi teman. Itu jika teman-teman lihat ya di sini nih. Mungkin saya tunjukkan tuh di sini nih. Ini anaknya tuh, sisa anaknya tuh ya. Dan pada kebuang semua juga, saya nggak tahu pada saat itu kalau memang si inilahnya itu kita ini saya zoom out dulu nih. Atau pada saat itu si ikan nilanya itu bertelur beranak juga, mengeluarkan anaknya di sini nih. Jadi saya punya inisiatif, kayaknya ini saya pindahkan ke bak yang di dalam itu ya teman-teman. Ini kita masuk lagi. Oke, nih. Ini saya pindahkan ke sini teman-teman. Tuh. Saya tahu pasti dari 6 indukan itu sebenarnya 7 indukan ya. Satunya mati tuh di sini. Ini tinggal 6. Jadi dari 6 indukan itu saya tahu pasti masih ada indukan yang belum menetaskan telurnya teman-teman. Karena ikan nila itu kan dia beda dengan lobster ya. Dia telurnya tuh ada di badannya ya, bisa nggak kelihatan. Jadi saya tahu tuh ini pasti ada yang bertelur nih. Jadi saya pindahkan sini, ternyata benar teman-teman. Tuh pada keluar semua, ini bisa mungkin ribuan ya teman-teman ya ikan nila ini. Tapi saya nggak tahu nih bisa maksimal atau enggak nih. Nah, dan saya inisiatif tuh pakai filter kayak ini nih. Jadi ada pompa, nanti masuk ke sini. Ini sebenarnya bekas lobster ya, jadi saya gunakan untuk ikan nila. Untuk sekarang itu untuk lobsternya teman-teman saya nggak pakai pompa lagi, jadi saya pure murni itu memang dari kolamnya, airnya tuh kalau misalkan
udah nggak bagus saya kuras gitu teman-teman ya. Jadi saya nggak pakai pompa lagi, atau kecuali yang bertelur ya, betul itu saya pakai filter ya, sorry, pakai aerator ya untuk oksigennya. Nih banyak nih teman-teman tuh, nih di ujung sini nih bisa ribuan gini tuh. Jadi saya pernah lihat di YouTube itu ada teman-teman yang budidaya ikan nila itu katanya anak-anaknya tuh dipindah ya, dipisahkan ke khusus kolam buaya ya. Nah itu saya nggak tahu tuh, coba teman-teman komen nih, karena kalau mau kita pindahkan nih teman-teman itu susah nih, karena ketika mau diserok pakai jaring ikan gitu ya, nggak bisa teman-teman, mereka tuh pada kabur ke dalam ya, ke dalam air itu. Ini aja kalau saya gini nih tuh mereka lari tuh ya. Jadi mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya untuk budidaya ikan nilanya, atau punya referensi YouTube, link YouTube bisa letakkan mungkin di kolom komentar. Mungkin saya mau berkunjung di YouTube itu yang bisa mengajari saya budidaya ikan nila ya, tapi yang benar-benar mengajari ya, bukan budidaya ikan nila tuh yang mitra-mitra kayak gitu, biasanya ngasih ilmunya pelit teman-teman. Itu saja teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaannya bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.